Shalom saudara-saudara, di episode yang lalu 4 kali berturut-turut saya menyampaikan kepada saudara tentang asal-usul dosa, asal-usul manusia, tujuan Allah menciptakan manusia, keistimewaan manusia, kejatuhan manusia dalam dosa, dan keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa. Mengerikan banget. Sekarang kita akan belajar lagi tentang dosa. Setelah saya pelajari saudaraku, tentu banyak hal yang perlu kita ketahui tentang dosa. Tidak hanya sekedar itu saja. Agar kita benar-benar tahu bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara berdoa baik-baik. Introspeksi diri baik-baik. Lalu kita bicara tentang dosa. Karena dosa ini adalah dari setan, dari si iblis. Yang pertama kita akan belajar adalah apa itu dosa. Kata dosa bukan istilah abstrak dari agama. Semua agama bicara tentang dosa. Semua orang tahu tentang dosa. Melainkan suatu hal yang nyata. Dosa itu adalah satu hal yang nyata. Dan yang sudah dan terus-menerus menguasai manusia. Manusia tidak akan bisa lepas dari dosa, saudara. Tidak bisa. Apapun caranya. Tidak bisa. Menurut bahasa asli, kata dosa berarti tidak mengena pada sasaran. Saudara, ini ada garis, ini ada bunderan, maafkan saya. Ini ada titik sini. Tengah persis, di tengah ada titik. Panah, ini ada panah saudaraku. Tak kalah kita masuk terus. Kalau begitu kena kepada sasaran tengah, persis tengah, itu adalah baik. Tetapi saudaraku, kita tidak di tengah, kita meleset sedikit aja. Itu sudah tidak benar, tidak baik. Itu namanya dosa. Itu menurut bahasa aslinya. Jadi tidak tepat 100%. Pada sasaran. Itu namanya dosa. Nah saudaraku, dalam dunia ini kita manusia telah jatuh. Kita sudah belajar banyak yang lalu tentang kejatuhan manusia. Lalu saudara, kita akan belajar sekarang, pelan-pelan kita akan belajar. Sekali lagi saya harapkan saudara buka nanti setelah dengar ini, saudara terus buka Alkitab, belajar firman Tuhan. Apakah dosa di hadapan Allah? Kita sudah pelajari yang lalu, kita akan pelajari lebih jelas lagi pada saat ini. Dosa di hadapan Allah yang pertama adalah tidak percaya kepada Allah. Dalam Mazmur 14 ayat yang pertama dikatakan untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang baik apa yang mereka lakukan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mereka berkata tidak ada Allah. Itulah dosa manusia di hadapan Allah. Yang kedua, dosa manusia di hadapan Allah tidak percaya dan tidak lagi mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 18 dikatakan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kalau kita percaya kepada Allah, kita akan mendapatkan anugerah. Tidak percaya akan mengalami hukuman. Tapi manusia tidak percaya dan tidak mau menerima akan Kristus. Itu pada. Yang ketiga, melanggar hukum Allah. Mereka melanggar akan hukum Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah itu sendiri. Mereka melanggarnya. Mereka tidak melakukannya. Lalu yang keempat, tidak melakukan perbuatan baik di
yang diketahuinya. Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itulah manusia. Manusia tahu ini baik, tapi dia tidak melakukannya. Manusia tahu kalau jujur itu baik, tapi dia tidak jujur. Manusia tahu bahwa menolong orang lain itu baik, tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu ini baik, tapi dia nggak lakukan. Itu namanya berdosa. Itu firman Allah dikatakannya. Itu keadaan manusia sebenarnya. Lalu yang berikut adalah kita belajar tentang macam-macam dosa atau jenis dosa apakah yang ada dalam dunia ini. Yang pertama adalah dosa yang dapat dilihatnya melalui perbuatannya. Misalkan mencuri, membunuh, berzina, memukul, merampok, dan seterusnya. Itu dosa yang kelihatan, yang dapat dilihatnya. Saudaraku, tapi ada dosa yang tidak kelihatan. Dosa apakah yang tidak kelihatan? Dosa dalam pikiran dan dalam hatinya. Tapi tidak diwujudkan dalam perbuatannya. Dendam, benci, dengki, sombong, tamak, pikiran-pikiran yang kotor, dan seterusnya. Itulah dosa. Bahkan dalam Alkitab firman Tuhan mengatakan kalau kamu melihat seorang wanita, lalu kamu punya pikiran yang kotor untuk berbuat sesuatu dengannya, itu sudah berzina. Saudaraku, itulah dosa-dosa kita. Dan banyak-banyak hal. Dosa dalam perkataan. Omong kotor. Kata-kata yang tidak membangun. Mengutuk. Mengfitnah. Berdusta. Itu semua dosa-dosa yang tidak kelihatan, saudara-saudaraku. Yang ada. Terlalu banyak. Bahkan dalam Alkitab mengatakan dosa kita saking banyaknya. Gak bisa dihitung, lebih banyak dari rambut di kepala kita. Gak bisa dihitung dosa-dosa manusia. Terlalu banyak. Itulah dosa manusia. Sejak kita di kandungan sudah ada dosa itu. Dan tidak bisa kita katakan anak kita pasti suci dan pasti baik. Pasti dia berdosa. Saudaraku, itulah keadaan manusia sebenarnya. Dosa itu. Wah, masih banyak hal. Berikut kita akan belajar bersama-sama tentang akibat dosa itu sendiri. Nah, terus belajar, ikutin saya terus. Karena itu satu pelajaran, saudaraku, adalah pembinaan. Saya harapkan saudara ulang-ulang belajar sendiri. Karena bisa diulang lagi, diputar saya punya video ini agar menjadi berkat bagi saudara-saudara. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.